Halo guys, saya Elvan. Jadi pada video kali ini saya mau review penggunaan dari Samsung Galaxy S10 Plus untuk tahun 2023. HP ini pertama kali rilis di Indonesia pada 20 Februari 2019 dengan harga 14 juta dan kemarin sekitar 1 bulan yang lalu itu saya beli second dengan harga 4 juta dengan kondisi mulus, layar no dent dan no shadow. Kondisinya hampir 98% lah di bagian fisik. Cuman minusnya ya tanpa headset aja. Langsung aja kita bahas HP-nya. Kita mulai dari bagian desain. Menurut saya, desain HP ini masih super mewah untuk penggunaan di tahun 2023. Dengan material kaca di bagian depan dan di bagian belakangnya yang sudah dilengkapi dengan pelindungan Corning Gorilla Glass 6 dan frame aluminium di sekelilingnya. Dimensi HP ini sendiri adalah 157,6 kali 74,1 kali 7,8 mm dengan bobot 175 gram yang membuat HP ini terasa lebih compact. Build quality-nya juga terasa solid, khas mantan flagship Samsung banget. Di bagian desain, mungkin ini adalah salah satu desain Samsung favorit saya sih, bahkan sampai tahun 2023 ini. Desainnya saya suka banget sih dengan HP ini, masih terasa mewah banget. Bahkan untuk Samsung S21 atau S22 pun menurut saya lebih suka desain dari HP ini sih. Di bagian layar, HP ini mempunyai layar Super AMOLED yang mendukung HDR10 dengan ukuran 6,4 inch yang melengkung di kedua sisinya dan mendukung resolusi maksimal di W Quad HD Plus yaitu 3040 x 1440 pixel. Untuk kerapatan layarnya sendiri 522 ppi. Kalau ditanya bagus enggak, menurut saya sih masih bagus banget. Saking demennya saya pakai layar HP ini, bahkan sekarang ini HP ini adalah HP paling sering saya gunakan buat nonton film ataupun bermain game. HP ini juga pertama kalinya Samsung mengenalkan tompel pada kamera depannya untuk menggantikan desain poni, yang menurut saya untuk tompelnya juga nggak terlalu mengganggu sih. Kalau disuruh milih, saya malah lebih suka dengan desain tompel ini daripada desain yang menggunakan sistem poni. Untuk spesifikasinya sendiri, Samsung Galaxy S10 Plus mempunyai chipset Exynos 9820 8nm, CPU octa-core 2x2,7 GHz, mungus M4 dan 2x2,31 GHz, Cortex A75 dan 4x1,95 GHz, Cortex A55. GPU-nya menggunakan Mali G76 MP12, RAM-nya berkapasitas 8 GB, memori internal berkapasitas 128 GB dan slot microSD up to 512 GB. Sama seperti mantan flagship Samsung yang lain, misalkan kita mau pakai slot microSD harus ngorbanin satu slot SIM card-nya karena slot SIM card-nya menggunakan sistem hybrid. Untuk sistem operasinya sendiri, Samsung Galaxy S10 Plus ini update hingga Android 12 dengan versi One UI 4.1. Dengan dapur pacu tersebut, pada pengetesan dengan aplikasi Geekbench 5 menghasilkan skor single core 779 dan skor multicore 2043. Untuk skor single core-nya sendiri, dengan Samsung Galaxy Note 9 kemarin ada peningkatan sebesar 15%. Tapi anehnya untuk skor multicore-nya, skor yang dihasilkan dari Samsung Galaxy S10 Plus ini mirip-mirip dengan Samsung Galaxy Note 9. Dengan spesifikasi tersebut untuk penggunaan di tahun 2023, gimana ya kira-kira? Jawabannya pasti masih oke banget. Bahkan masih bisa banget untuk bermain game-game zaman sekarang. Layaknya Samsung Galaxy Note 9 kemarin seperti game Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact. Untuk game Mobile Legends, kita mendapatkan settingan maksimal di grafis ultra dengan refresh rate high. Untuk feel bermainnya sendiri masih sangat playable, cukup lancar dan tanpa frame drop. Dengan penggunaan game dengan settingan tersebut, setelah kita bermain game selama kurang lebih 15 menit, baterainya berkurang sebesar 5%. Sedangkan untuk game PUBG Mobile, kita mendapatkan settingan maksimal di HDR Extreme. Emang keren nih HP. Bahkan HP-HP zaman sekarang pun jarang sekali ada yang bisa dengan settingan HDR Extreme. Sama seperti pada game Mobile Legends, untuk feel bermainnya sendiri masih cukup lancar dan sedikit sekali frame drop. Emang HP ini sih masih cocok banget sih buat penggunaan zaman sekarang. Sedangkan untuk game yang lebih berat lagi seperti Genshin Impact, settingan rekomendasi dari HP ini adalah low. Setelah kita bermain selama kurang lebih 15 menit, baterainya berkurang sekitar 13%.
Baterainya sendiri mempunyai kapasitas 4100 dan sudah mendukung fast charging 15 watt, quick charge 2.0 dan wireless charging. Untuk pengisian 0-100% menggunakan charger bawaannya membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Tapi charger bawaannya Samsung S10 Plus ini sama seperti Samsung Galaxy Note 9 kemarin ya, kapasitasnya hanya 10 watt aja. Jadi kalau kalian pengen memaksimalkan kapasitas dari HP ini, kalian wajib beli charger dengan kapasitas minimal 15 watt. Untuk charger rekomendasi sendiri kita ada di video sebelumnya ya. Kita lanjut ke bagian audio. HP ini sudah memiliki stereo speaker. Untuk suaranya yang dihasilkan, HP ini masih cukup bagus ya. Masih bisa banget buat bersaing di range harga 4 jutaan zaman sekarang. Bahkan HP zaman sekarang pun ada yang harganya 4 juta tapi speakernya masih mono. Aduh, siapa itu coba? Lanjut ke bagian kamera. Untuk kamera depan, ini adalah HP Samsung pertama yang mengenalkan sistem dual kamera dengan komposisi main kamera 10 megapiksel, aperture f1.9 26mm wide, dual pixel PDAF, dan secondary kamera 8 megapiksel, aperture f2.2 22mm wide, depth sensor. Untuk kamera belakang, Samsung Galaxy S10 Plus ini juga merupakan HP Samsung pertama yang mempunyai sistem triple kamera dengan komposisi kamera belakang main kamera 12 megapiksel, aperture f1.5 sampai 2.4, 26mm wide, dual pixel PDAF dengan optical image stabilizer. Untuk secondary kameranya mempunyai resolusi 12 megapiksel, aperture f2.4 52mm telefoto dengan optical image stabilizer dan 2 kali optical zoom. Untuk third kameranya mempunyai resolusi 16 megapiksel, aperture f2.2 12mm ultra wide. Berikut adalah beberapa sampel foto dari kamera utama, kamera telefoto dan kamera ultrawide dari Samsung Galaxy S10 Plus ini. Langsung aja kalian nilai sendiri hasilnya. Sedangkan untuk videonya, HP ini bisa merekam maksimal di resolusi 4K 60fps. Akan tetapi, di resolusi 4K 60fps, optical image stabilizer dari HP ini tidak bisa aktif. Supaya optical image stabilizernya bisa aktif, kita harus setting resolusi maksimal di 4K 30fps atau di bawahnya. Kalau dari saya pribadi sih, saya menggunakan 4K 30fps atau Full HD 60fps kalau misalkan mau membuat video slow motion. Berikut adalah hasil perekaman video dari Samsung Galaxy S10 Plus. Dan ini adalah hasil perekaman video dari Samsung Galaxy S10 Plus di resolusi 4K 60fps. Bisa dilihat ya, hasil perekaman video di dalam ruangannya pun cukup bagus. Detailnya masih cukup oke. Ya, meskipun di 4K 60fps ini stabilizernya mati ya, jadi hasil perekaman videonya tidak terlalu stabil sih. Tapi
Kalau kita cek di review sebenarnya juga nggak terlalu goyang ya hasil perekaman videonya. Dynamic range-nya juga cukup bagus. Di sini langitnya mendung sih, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Tapi mendung-mendungnya juga kelihatan jelas itu langitnya, awan-awan mendungnya. Sedangkan ini adalah hasil perekaman video dari Samsung Galaxy S10 Plus di resolusi 4K 30 fps. Bisa dilihat sebenarnya untuk ketajamannya sih sama-sama aja ya dengan resolusi 4K 60 fps. Cuman untuk tingkat kesemutannya sih lebih smooth di 4K 60 fps tadi ya. Ya karena di resolusi 4K 30 fps ini kita cuma mendapatkan 30 frame per second, jadi tidak terlalu smooth seperti di resolusi 4K 60 fps tadi. Cuman keunggulannya di resolusi 4K 30 fps ini kita mendapatkan optical image stabilizer ya. Jadi untuk hasil perekaman videonya jauh lebih stabil dibandingkan di resolusi 4K 60 fps tadi yang sedikit goyang. Sedangkan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan Samsung Galaxy S10 Plus di resolusi 4K 60 fps. Untuk hasil perekaman video dari kamera depan ini sebenarnya nggak spesial banget ya, tapi hasilnya juga cukup lumayan sih, nggak jelek-jelek banget, cuman juga nggak bagus-bagus banget. Untuk stabilizernya juga sama, di resolusi ini kita tidak mendapatkan optical image stabilizer, jadi videonya rada sedikit goyang. Untuk dynamic range-nya masih cukup luas ya, cuman tidak seluas di kamera belakang tadi. Bisa dilihat di belakang ini awan-awan mendungnya kelihatan walaupun minim banget sih. Sedangkan yang terakhir ini adalah hasil perekaman video kamera depan dari Samsung Galaxy S10 Plus di resolusi 4K 30 fps. Untuk hasil perekaman videonya ya sama seperti di resolusi 4K 60 fps tadi sih, tidak spesial banget, cuman untuk sekedar bikin vlog atau video TikTok sih mungkin udah cukup oke sih. Tapi di resolusi 4K 30 fps ini gambarnya lebih ngezoom dibandingkan di resolusi 4K 60 fps tadi ya. Mungkin untuk mendapatkan stabilizer dari software Samsungnya perlu mengcrop videonya, tapi untuk hasilnya emang jauh lebih stabil sih dibandingkan di resolusi 4K 60 fps tadi yang sedikit goyang. Untuk hasil perekaman video dan kualitas audionya bisa kalian langsung simpulkan sendiri ya, kalian nilai sendiri aja hasilnya kayak gimana. Selain itu, Samsung Galaxy S10 Plus ini juga memperkenalkan sistem fingerprint di dalam layar. Sebelum-sebelumnya, HP Samsung masih menggunakan fingerprint biasa yang ditempatkan di bagian belakang handphone. Tapi, karena masih generasi pertama, banyak problem sih untuk on-screen fingerprint ini, seperti kecepatan bacanya yang sangat lambat, atau kalau dikasih screen protector jadi susah banget buat lock screen pada HP ini. Maka dari itu saya akhirnya pakai sandi konvensional aja buat menggunakan HP ini, karena sayang kan kalau nggak pakai screen protector, sayang banget layar HP ini masih cukup bagus, takutnya baret ataupun jatuh. Tapi ya itu sih kelemahan dari HP ini, kalau kita menggunakan screen protector fingerprint dalam HP ini susah banget buat digunain. Selain itu, HP ini sudah memiliki sertifikasi IP68 yang mempunyai ketahanan air di kedalaman 1,5 meter sampai 2 meter selama 30 menit. Tetapi sama seperti HP-HP sebelumnya, kalau kalian beli pada kondisi second, sangat tidak disarankan HP ini buat berenang ataupun menyelam, karena kita nggak tahu nih HP ini pernah dibongkar atau tidak oleh pemilik sebelumnya. By the way, karena banyak dari kalian yang nanya HP-nya dijual nggak bang? Pengen beli bang? Untuk barang bekas review kita selalu jual di akun Shopee kita di First Techno. Editor tolong ditampilin nanti akunnya atau Instagram kita di @firsttekno. Followersnya masih dikit, bantuin follow dong. Jadi pantengin aja ya buat kalian jika pengen beli HP bekas review dari kita.
Jadi kalian lebih aman juga karena sudah kita review, sudah pernah kita coba, dan kita juga jual apa adanya. Minusnya kita sampaikan, plusnya ya kita sampaikan juga pastinya. Sekian video review dari Samsung Galaxy S10 Plus ini. Like jika kalian suka dan dislike aja jika kalian gak suka. See you on the next video.